Assalamualaikum Kang. Kisah kali ini datang dari seseorang yang sangat sakti bernama Sarabe. Dari kesaktiannya, Sarabe memiliki banyak pengikut. Namun, sebelumnya tolong bantu subscribe, like, komen, dan share agar channel YouTube Kata Kopi bisa berkembang dengan cepat. Selamat menonton. Kisah berawal dari Sarabe yang merasa risih atas masyhurnya Kiai Batsania atau Buyut Tompang yang makin luas pengaruhnya kepada masyarakat. Buyut Tompang juga terkenal dengan banyak kesaktian. Misal saja satu nasi tumpeng yang disuguhkan kepada banyak orang, sedangkan tumpengnya tetap utuh. Karena rasa jengkel, Sarabe dan pengikutnya menuju rumah Buyut Tompang untuk menguji kedikdayaan siapa di antara mereka berdua yang patut dihormati. Sarabe terus berjalan mengelilingi desa Batu Ampar sesuai dengan petunjuk banyak orang. Akan tetapi rumah Buyut Tompang tidak ditemukan. Hingga akhirnya Sarabe bertemu dengan anak kecil bernama Suadi yang sedang bermain. Kemudian Sarabe bertanya kepada anak tersebut, "Hai anak kecil, di mana rumah Buyut Tompang?" Kemudian anak kecil tersebut memberitahu rumahnya Buyut Tompang yang tiada lain adalah rumah ayahnya sendiri. Sarabe dan pengikutnya sampai di rumah Buyut Tompang dengan sombongnya. Tanpa salam, Sarabe langsung menantang Buyut Tompang. Ketika Sarabe dan para pengikutnya hendak mengeluarkan senjata, ternyata hanya gagangnya saja, senjatanya hilang entah kemana. Karena merasa kalah dikdaya, akhirnya Sarabe dan pengikutnya menyerah kepada Buyut Tompang. Sarabe meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Dengan santun, Buyut Tompang menasehati Sarabe dan pengikutnya untuk bertaubat. Ketika Sarabe hendak kembali pulang, Buyut Tompang berkata bahwa jika Sarabe dan pengikutnya ingin tahu kemana senjatanya menghilang, maka tanyakan kepada anak kecil yang dijumpainya tadi. Kemudian Sarabe bertanya perihal senjata yang hilang ketika hendak melawan Buyut Tompang. Anak kecil bernama Suadi itu kemudian menunjukkan tangannya kepada gundugan kotoran sapi, bahasa Maduranya latong. Dan anak kecil ini nantinya disebut dengan Buyut Latong. Atas kejadian itu, Sarabe bertaubat dan menjadi murid dari Buyut Tompang. Akhir hidupnya Sarabe selalu berbuat baik sebagaimana apa yang diperintahkan oleh gurunya. Atas kegigihannya, Sarabe akhirnya dikenal dengan panggilan Kiai Saraba atau Buyut Sarabe. Sekian dulu cerita dari Kata Kopi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum Kang. Kisah berawal dari kerinduan seorang ayah yang bernama Sunan Cendana kepada putra sulungnya yang bernama Yakub atau biasa dipanggil Putra Manggala. Konon Putra Manggala sedang beruzlah menyendiri di sebuah bukit di sisi barat Pulau Madura. Karena panjangnya waktu perpisahan antara Sunan Cendana dengan putra sulungnya tersebut, akhirnya Sunan Cendana mengambil tongkat dan melemparkannya ke langit. Sunan Cendana berkata, "Hai tongkat, antarkanlah aku kepada putraku." Atas izin Allah, tongkat tersebut terbang mengantarkan Sunan Cendana kepada Putra Manggala di petapaannya. Penasaran kan? Yuk, dibantu subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Kata Kopi. Bantu juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Dari pertemuan dengan putranya tersebut, Sunan Cendana menanyakan perihal yang kurang dari tempat putranya beruzlah. Lantas Putra Manggala mengatakan bahwa di lokasi itu tidak ada air sama sekali.
Kemudian Sunan Cendana menancapkan tongkat yang dilemparnya tadi. Atas izin Allah keluarlah pancaran mata air yang sangat deras. Saking derasnya air, membuat Putra Manggala khawatir akan menenggelamkan daerah sekitar. Kemudian Sunan Cendana memukul air tersebut. Anehnya, air yang memancar ke atas dengan deras, tiba-tiba mengalir normal. Setelah kejadian itu Sunan Cendana kembali lagi ke Kuanyar, dan lepaslah kerinduannya. Keberadaan sumber air membuat orang banyak datang dan bermukim di wilayah tersebut. Kemudian Putra Manggala menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat dakwahnya. Hingga akhirnya banyak orang yang mengabdi menjadi santrinya. Dikisahkan juga bahwa Putra Manggala sangat suka dengan ikan bakar. Konon, di setiap kali Putra Manggala memakan ikan bakar, ketika tinggal tulangnya, Putra Manggala melemparkannya ke laut, dan atas izin Allah ikan tersebut hidup kembali. Semakin hari santri Putra Manggala semakin pesat, ditambah lagi orang-orang terus berdatangan untuk mengambil air. Sebab sumber tersebut juga diyakini hingga saat ini oleh banyak orang sebagai sumber air barokah yang bermanfaat untuk kesembuhan. Bahkan di setiap Jumat Wage pengunjung akan semakin ramai hingga saat ini, sebab masyarakat meyakini bahwa awal sumber itu muncul adalah pada hari Jumat Wage, yang mana jika mengambil manfaat dari air tersebut, insya Allah akan dikabulkan. Sebagai bentuk tabaruk kepada Syekh Putra Manggala, masyarakat menyebutnya sumber petapan karena dinisbatkan kepada tempat bertapanya Putra Manggala. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil ibroh dari orang-orang syoleh. Semoga juga kita mendapatkan barokah dari Syekh Yakub Putra Manggala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Tolong dibantu juga untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel YouTube Kata Kopi bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum Kang. Kisah kali ini berasal dari Jerengik Sampang, Madura. Seorang guru dari Kek Lesap, manusia yang memiliki dikdaya menentang para raja-raja di Madura. Beliau bernama Buyut Buker. Yuk, tonton terus channel YouTube Kata Kopi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Kata Kopi. Konon ketika Kelesap berguru kepada Buyut Buker, beliau disuruh untuk membajak sawah di tepi desa Buker. Kak Lesap menjawab sudah selesai Kiai, padahal Kak Lesap masih belum beranjak dari tempat di mana dia disuruh oleh Buyut Buker. Disuruhnya Kak Lesap kembali oleh Buyut Buker sebanyak 3 kali, tapi Kak Lesap tetap bilang sudah, walaupun belum beranjak dari tempatnya. Karena penasaran, Buyut Buker pergi ke sawah untuk memastikan jawaban Kek Lesap yang masih ada di pondoknya Buyut Buker. Alangkah herannya Buyut Buker melihat sawah sudah dibajak, padahal Kek Lesap yang beliau suruh masih ada di pondoknya. Sejak saat itu, Kek Lesap mulai dikenal oleh Buyut Buker sebagai murid yang memiliki dikdaya. Bahkan sawah tersebut hingga saat ini masih dikeramatkan oleh sebagian orang. Buyut Buker sendiri memang dikenal sebagai orang yang memiliki karomah. Akan tetapi Buyut Buker juga dikenal sebagai seorang kiai yang sangat sederhana. Pada suatu saat di desa Buker dan sekitarnya dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya sumber air, seperti sumur dan sungai. Hingga membuat Raja Madegan mengundang para tokoh hebat untuk menurunkan hujan. Sayembara itu berlangsung lama akan tetapi hujan belum juga turun. Buyut Buker yang datang telat kemudian diremehkan oleh para tokoh tersebut sebab penampilan dan fisiknya sangat tidak meyakinkan. Buyut Buker kemudian berdoa mengangkat tangannya dan langit langsung menghitam mendung. Setelah itu hujan deras pun terjadi. Akhirnya Buyut Buker sangat dikenal dan disegani. Hingga Raja Madegan mengajak Buyut Buker untuk tinggal di keraton Madegan. Awalnya Buyut Buker sangat tidak mau, tapi karena raja terus mendesak, akhirnya Buyut Buker menerima tawaran raja.
Tapi sayang keberadaan Buyut Buker di keraton membuat banyak orang iri, sebab Buyut Buker sangat disegani. Akhirnya suatu saat ada rencana pembunuhan kepada Buyut Buker oleh penghuni keraton. Banyak upaya untuk membunuh Buyut Buker tapi rencana itu selalu gagal. Hingga di waktu lain, Buyut Buker disergap dan diikat dengan tali besi. Kemudian dilemparkan Buyut Buker ke laut. Buyut Buker tidak bisa bergerak dan perlahan tenggelam, hingga datanglah ikan besar menolong Buyut Buker menepi di tepi laut. Orang banyak menyebutnya ikan mondung. Kemudian Buyut Buker berkata kepada ikan, bahwa siapa saja dari keturunanku memakan dirimu dia akan terkena penyakit koreng. Setelah upaya pembunuhan oleh penghuni keraton gagal, maka Buyut Buker terus keluar dari keraton kerajaan. Kemudian Buyut Buker banyak melakukan uzlah atau menyendiri mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bentuk syukur sebab Allah telah memberinya kesempatan untuk hidup. Sekian dulu kisah dari Buyut Buker. Semoga kita mendapatkan barokah dari Buyut Buker. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Mohon di-subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Kata Kopi. Assalamualaikum Kang. Kisah kali adalah kisah dari utara Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Dusun Nangger Desa Bumi Anyar Tanjung Bumi. Tonton terus channel YouTube Kata Kopi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kata Kopi. Bantu juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Konon hiduplah seorang pemuda soleh yang sedang menuntut ilmu kepada Buyut Modung di desa Tambak Pocok. Pada suatu hari santri tersebut ketika sedang melakukan perjalanan dengan membawa kitabnya ke pengajiannya Buyut Modung. Tiba-tiba di tengah perjalanan dihadang oleh segerombolan perampok. Santri itu disuruh menyerahkan barang berharganya tapi santri tersebut hanya membawa kitab. Perampok pun kesal, hingga akhirnya santri tersebut dibunuh. Setelah dilempar ke laut dan terus kembali ke tepi hingga 3 kali. Kemudian muncullah suara yang menyuruh bahwa jasad tersebut adalah jasad orang soleh yang harus dimakamkan dengan baik. Hingga saat ini makam tersebut ramai diziarahi, dan makam itu dikenal dengan makam Buyut Santreh. Makam Buyut Santreh terletak di Dusun Nangger Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pada tahun 1977 makam Buyut Santreh sempat rusak parah sebab ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga kemudian tokoh masyarakat memperbaikinya kembali. Demikian kisah Buyut Santreh, semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah yang sangat sederhana ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum Kang. Kisah kali ini adalah kisah menarik dari seorang wali masyhur yang kisah hidupnya diliputi oleh kejadian di luar akal sehat manusia, atau biasa kita menyebutnya dengan karomah. Beliau bernama Buyut Batu Kolong. Buyut Batu Kolong adalah sebutan dari Kiai Muzaki bin Abdul Adzim, yang mana beliau adalah salah satu ulama yang masih sambung nasabnya kepada Said Jafar Shodiq Asmat Khan atau Sunan Kudus. Agar tidak penasaran, tonton terus channel YouTube Kata Kopi. Bantu subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Buyut Batu Kolong mempunyai anak sebanyak 37, ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Putra-putrinya menyebar ke Pontianak, Pasuruan, Banjarmasin, Malang, dan lainnya. Konon ketika Buyut Batu Kolong hendak beruzlah, beliau menaiki ular ke tempat azlahnya.
Hal ini diperkuat dengan adanya lubang yang diyakini adalah lubang ular dan batu bekas kaki buyut Batu Kolong di tempat petapaannya, di Kampung Batu Kolong Sen Asan, Kecamatan Konang. Dan itu salah satu karomah dari buyut Batu Kolong. Dikisahkan pula bahwa karomah beliau ketika datang banjir besar, lalu banjir itu membelah tidak menerjang buyut Batu Kolong yang sedang beruslah. Karomah dari buyut Batu Kolong yang paling masyhur adalah ketika gotong royong membangun masjid dan para pekerja merasa kelaparan sebab tidak adanya makanan yang disebabkan musim panceklik. Lalu buyut Batu Kolong mengambil batu dan diberikan ke para pekerja. Aneh dan ajaibnya batu tersebut berubah menjadi makanan yang sangat enak. Buyut Batu Kolong memang sangat dikenal dengan kewaliannya. Bahkan ketika wafat masih terjadi hal yang sangat luar biasa di luar batas akal kemampuan manusia. Buyut Batu Kolong wafat di desa Sen Asan, Konang. Namun sebelum wafatnya beliau difitnah sesat, sehingga beliau berkata, "Jika saya meninggal, kuburkan saya di bawah pohon besar. Jika kuburan saya terdapat akar berarti saya memang sesat." Dan orang banyak menyaksikan kuburan beliau bersih dari akar. Dikisahkan pula, ketika jenazah buyut Batu Kolong diberangkatkan dari desa Sen Asan, Konang pada Bagda Asyar, kemudian sampai di komplek pemakaman Kampung Kolak Sukolilo, Labang, Bangkalan sebelum maghrib, dan ini sangat tidak mungkin terjadi pada waktu normal. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Demikian kisah Kiai Muzaki buyut Batu Kolong. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton. Jangan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dengan baik.